Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat Jaya. Jaya. Ya, oke. Ya, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang Olahraga bersama saya Rahadian Eko Jistiro dan Lampung Sport Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Ya, hari ini atau kali ini kita ketemu atau dihadirkan oleh bintang tamu kita yang luar biasa atau narasumber kita yang luar biasa. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah operasi ACL. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Suryana. Alamat saya Yukung Jaya. Oke. Dan kegiatan sehari-hari saya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Oke. Jadi Ujang ini mengalami cedera ACL pada saat itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan akhirnya harus dioperasi. Operasi. Oke. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bagaimana proses recovery-nya, proses operasinya dan lain sebagainya berhubungan dengan apa yang dialami dengan Ujang. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan manfaat ya, mendapatkan referensi, pengalaman yang Ujang lewati dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Lampung maupun Indonesia. Siap, betul. Amin. Oke, Ujang sekarang profesinya sebagai guru atau sebagai apa tadi di bidang pendidikan? Salah satu Staf di pendidikan ya. Oke, berarti salah satu sekolah swasta di Lampung Tengah ini. Oke, mulai dari kapan itu waktu itu? Kalau Sebagai staf. pertama staf pengajar dulu kan. Oh, staf pengajar dulu. Kalau mengajar kita sudah dari tahun 2010. 2010. Oke. Itu pernah di sekolah negeri. Habis itu hijrah ke sekolah swasta. Oke. Kebetulan ini pondok pesantren. Pondok pesantren. Kurang lebih tahun 2018. 2018 baru mulai di staf ini ya, di sekolah ini ya. Sekarang salah satu wakil kepala sekolah. Oh, wakil kepala sekolah. Wah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa atau Sobat Bugar dimanapun Anda berada, Ujang ini juga dulunya merupakan olahragawan ya, yang aktif berolahraga dan akhirnya harus menjalani operasi. Nah, boleh nggak diceritakan kronologinya waktu itu? Sering, misalnya dulu pertama kali cedera lutut ya, terutama ACL, itu kapan pertama kali main dan sebagainya? Boleh diceritakan ke pemirsa atau Sobat Bugar dimanapun Anda berada? Sobat Bugar dimanapun Anda berada, semoga ini akan jadi pelajaran. Amin. Ya, kebetulan saya menggeluti olahraga yang saya hobi, itu adalah sepak bola. Sepak bola. Oke. Nah, sepak bola lagi. Sepak bola. Ya namanya hobi, hobi-hobi sepak bola kampung lah. Oke. Tapi ya dengan berjalannya waktu, hingga akhirnya terjadi peristiwa putusnya ACL itu kurang lebih tahun 2020. Oke, berarti cedera ACL di 2020 waktu itu. Oke, lanjut. Di 2020 cedera yang notabene menurut saya yang emang awam. Saya pikir itu hanya cedera biasa. Oke. Jadi 2020 kemungkinan besar itu tidak langsung putus. Oke. Di 2020 itu kan. Jadi saya periksa di alternatif, ya kan. Kemudian tidak ada keterangan bahwa itu adalah putus dan lain sebagainya. Oke. Kebetulan alhamdulillah, jadi kurang lebih nggak nyampe 1 bulan mungkin dari kejadian tanggal bulan Agustus 2020. Setelah 1 bulan ya sempat ke Lampung Health Center juga. Iya, Lampung Sport Center ya. Cuman kan di situ diagnosnya kemungkinan robek. ACL-nya sprain ya, ada robekan di ligamen. Waktu itu dia suspek dari klinik olahraga LSHC. Siap. Oke. Kemudian setelah itu? Kemudian tentu masih sempat terapi beberapa pertemuan. Oke. Sempat terapi dan saya masih bisa kembali lagi bermain. Sempat main itu. Sempat main. Di 2020 itu. Dari kurun waktu 2020 akhir sampai ke Agustus 2023. Oh, 23. Berarti 2 tahunan. Sudah 2 tahun sampai 3 tahun lah ya, anggap begitu. Jadi bermain seperti biasa. Di Agustus 2023 terjadi crash lah ya, cedera. Benturan dengan lawan? Tidak, itu hanya
sendiri aja, tidak ada Sendiri? benturan, Oh, jadi tidak nggak benturan. Oke, oke. Keadaan tidak lagi loncat, tidak lagi membawa bola, cuma lagi jalan aja. Tahu-tahu mungkin karena kelelahan hingga terasa nyeri banget, hingga lututnya tidak bisa diluruskan. Nggak bisa lurus waktu itu. Kan masih dia agak Nekuk juga nggak bisa. hanya posisi nekuk aja. Oh, nekuk terus, tapi nggak full gitu ya? Tidak. Nekuknya paling sekitar Ya, 90 derajat gitu betul. ya? Oke. Lalu tidak bisa diluruskan, kemudian habis itu akhirnya memberanikan diri untuk ke dokter. Ke dokter, akhirnya konsultasi ke dokter. Konsultasi ke waktu itu. dokter. Di Hingga 2023 itu ya? Di 2023 di Agustus. bulan September. Malah Septembernya. Oke, setelah selang Agustus, sebulan ya? Selang Oke. sebulan. Kemudian konsultasi sama dokter hingga akhirnya di MRI. Oke, jadi MRI waktu itu ya? MRI. Kemudian didiagnos lah bahwa putus. Putus. Hingga akhirnya dari pihak dokter menyarankan untuk dioperasi, lalu dikirimlah saya ke Jakarta. Salah satu rumah sakit di Rumah sana sakit ya? di Jakarta. Oke. Kita flashback lagi nih. Siap. Waktu itu tarkam atau main biasa, artinya latihan biasa, have fun, atau waktu itu membela kampung atau apa? Kalau waktu yang pertama di 2020 itu membela kampung. Oh, jadi Lagi perlu kompetisi antar kampung Antar kampung. di Poncowati waktu itu atau di mana? Kompetisinya di Proyek Bandung. Oh, di Bandung. Di Proyek Bandung. Oh, proyek Bandung. Proyek Bandung itu di masih Lampung Tengah. Oke, kemudian itu Kemudian cedera awal ya awal. di 2020. Kemudian yang cedera 2023? Terusnya 2023 ya. Lagi kompetisi Putra Baru Swalayan Open. Kompetisi. Oh, open. Berarti itu udah di atas usia 30 tahunan. Siap. Berarti bukan pertandingan anak-anak usia dini Bukan. atau usia-usia Ya. under 20 gitu bukan ya? Bukan. Oke, berarti ini pertandingannya nggak terlalu intensitasnya nggak terlalu tinggi ya. Tidak. Jadi bawa bapak lah rata-rata ya. Bapak. Yang perutnya udah mulai buncit. Oke. Sekarang sebenarnya All Star lah ya. All Star, oke. Jadi sebenarnya intensitas nggak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi cederanya sendiri. Sendiri. Waktu itu ketika bawa bola, kemudian memutar badan atau bagaimana? Lagi jalan mau memutar badan aja mau balik. Jalan padahal Lagi nggak jalan. sprint. Tidak sprint. Tidak ada Jalan, bola. kemudian muter balik, nge-twist lututnya Twist, akhirnya betul. cedera waktu itu. Tidak langsung terasa nyeri, Oke. nyerinya begitu keras, kuat banget nyeri. Oke. Sangat terasa nyeri banget. Ya. Akhirnya saya berpikir bahwa ini tidak Bukan cedera yang senyeri. biasa. Bukan Lalu, cedera yang biasanya ya. karena dari awal pun saya pikir kalau cedera namanya keseleo ya, keseleo itu biasanya setelah kena ada kemungkinan bengkak. Iya, iya, iya. Walaupun kita kompres itu ada kemungkinan bengkak. Tapi Iya. kok ini tidak bengkak? Iya. Ya agak khawatir juga kan. Loh, ini kok tidak bengkak? Gitu. Oh, jadi nggak bengkak waktu itu? Tidak bengkak. Jadi Oke, langsung oke. konsultasi. Akhirnya ya keputusannya seperti itu. Oke, ya baik Sobat Bugar, ternyata masalah ACL ini nggak harus kita harus sprint atau ada body contact, ternyata jalan pun tadi ya, Betul. Aujang ternyata diuji, ya diuji dengan putusnya ligamen. Jadi kejadiannya justru malah Aujang ini, beliau ini putus ketika melakukan putaran badan, pivot, gerakan pivot, tapi dalam kondisi yang tidak tinggi intensitasnya, jalan ya, Siap, jalan. Ya, itu artinya teman-teman semua. Jadi nggak berarti kalau misalnya cedera itu harus dalam keadaan body contact yang tinggi, kemudian sprint dan lain sebagainya. Ternyata jalan pun bisa beresiko cedera ACL. Ya, baik Sobat Bugar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Pada segmen pertama ini kita rehat dulu sejenak. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Stay tune di Lampung Sport Health Center. Iya, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bincang Olahraga bersama Lampung Sport Health Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Kita akan lanjut nih pembahasan tentang cedera ACL, terutama masalah operasi ACL nih. Ujang, boleh diceritakan nggak waktu itu step by step yang dilakukan dari awal konsultasi dengan dokter? Nah, apakah sebelumnya mungkin konsultasi dulu di klinik olahraga LSAC, kemudian diberikan surat mungkin atau enggak, atau bisa langsung dan sebagainya, nanti coba dijelaskan ke pemirsa. Jadi awalnya gimana nih?
Jadi setelah kejadian itu langsung saya komunikasi atau konsultasi di LC. Di LSAC, oke. LC. Setelah komunikasi lalu diberikan surat rekomendasi. Ada surat keterangan atau surat rekomendasi, oke. Lalu itu dibawa ke dokter. Dokter, Lalu di dokter juga setelah diperiksa, kemudian beliau menyarankan bahwa untuk di MRI. Oke, itu MRI. waktu itu BPJS berarti? BPJS. Atau ada administrasinya? Dari awal BPJS. BPJS ya, berarti free. Free semua. Oke, lanjut. Setelah MRI kurang lebih 1 bulan setelah MRI, karena emang ngantri di rumah sakit tersebut. Kemudian kita baca hasilnya. Setelah dibaca hasilnya, langsung divonis bahwa itu harus operasi. Dan itu yang bikin saya agak terkejut, kenapa harus Ya. dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta. Karena Kenapa nggak di Lampung? Kenapa nggak di Lampung? Oke, operasinya ya. Sedangkan di Lampung kan Oke. banyak rumah sakit, dan saya pikir untuk hal seperti ini Tidak semua. kemungkinan rumah sakit di Lampung bisa gitu. Bisa, ya, oke. Nah, ternyata setelah berbincang dengan dokter tersebut bahwa dokter tersebut juga sudah pernah mengirimkan pasien yang sama dengan kasus yang sama ke Oke. rumah sakit di Jakarta. Oke. Jadi mungkin dari dokter tersebut lebih yakin atau mungkin lebih Aware ya. Kalau misalnya dikirim kalau ke bisa Jakarta. dikirim ke Jakarta. Akhirnya saya berangkat sendiri ke Jakarta, lalu ketemu dokter ortopedi di sana. Oke. Disarankan untuk langsung ketemu sama dokter bedah ortopedi. Oke. Kebetulan saya di Jakarta di rumah sakit Angkatan Darat. Oke, RSPAD Jakarta ya. Jakarta. Oke. Itu salah satu rumah sakit kepresidenan. Oke. Dan langsung ketemu sama dokter kepresidenan Oke. untuk bedah ortopedi, dicek, langsung atur schedule untuk operasi. Untuk operasi. Waktu itu kan ada jarak waktu sebulan untuk berangkat ke RSPAD. Siap. Nah, itu langsung operasi atau dikasih range waktu setelah itu? Ada range waktu dulu. Berapa minggu waktu itu? Karena kesibukan mungkin ya, karena itu dokter kepresidenan. Iya. Setelah Oktober saya ke Jakarta, kita eksekusi operasinya awal Januari. Awal Januari. Karena kepotong di Natal, di Desember kan. Jadi saya bolak-balik ke Jakarta itu kurang lebih 4 kali, 5 kali dengan operasi. Oke. Jadi kami operasi kurang lebih tanggal 9 Januari 2024. 9 Januari 2024 operasi ACL. Waktu itu meniskusnya kena nggak? Oh tidak. Enggak, berarti hanya ACL-nya? Hanya ACL. Oke. Sobat Bugar dimanapun Anda berada, yang sering kita bahas juga ya. Kalau cedera ACL belum tentu meniskusnya kena. Dan kalau cedera meniskus juga belum tentu ACL-nya kena. Tapi biasanya memang cedera ACL itu paketnya adalah meniskus. Jadi Sobat Bugar dimanapun Anda berada, tidak semua masalah ACL itu pasti kena meniskusnya gitu. Dan begitu juga meniskus ya. Tapi memang biasanya rata-rata cedera ACL itu paketannya adalah meniskus. Oke. Nah, untuk kasusnya Ujang ini ternyata ACL-nya saja yang bermasalah. Tapi meniskusnya nggak apa-apa. Siap. Oke. Lanjutkan informasinya tadi. Jadi setelah kita eksekusi operasinya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Kemudian selesai operasi, ya kehebatan rumah sakit dan ilmu pengetahuan dokter. Jadi operasi kebetulan ini operasinya tidak dibedah. Oke, androskopi berarti pakai bor ya. Oke. Jadi setelah itu sakit nggak? Tidak. Jadi nggak sakit sama sekali, nggak ada keluhan apa? Dari masuk saya ruang operasi sampai keluar ruang operasi sampai rumah tuh tidak ada rasa sakit di area yang dioperasi. Oke. Tidak. Cuman karena posisi kaki itu lurus tidak boleh nekuk, hanya itu yang terasa gitu kan. Tapi efek dari operasinya tidak ada. Oke. Waktu itu operasinya juga BPJS full. BPJS full. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ya Sobat Bugar dimanapun Anda berada mungkin mengalami cedera lutut ya. Siap. Atau cedera ACL yang memang berkepanjangan gitu.
Nah, memang solusinya adalah memang misalnya satu-satunya adalah operasi gitu. Jadi jangan khawatir kalau soal biaya ya. Ternyata ditanggung oleh BPJS. Oke, full ya, full. Paling hanya akomodasi perjalanan iya, betul. dari Lampung ke Jakarta waktu itu ya. Tergantung dari rumah sakit Anda nanti di mana rujukannya gitu ya. Nah, terus setelah operasi nih. Setelah operasi dirawat di sana kan RSPAD. Siap. Itu berapa hari perawatan pasca operasi? Di rumah sakit Anaknya kurang lebih 5 hari. 5 hari. Ya, hari ke-6 keluar rumah sakit. Oke. Karena seminggu setelah operasi harus kontrol. Jadi cari penginapan di Jakarta. Oke, penginapan di Karena Jakarta. kalau pulang ke Lampung, Iya, iya. Biayanya nanti biayanya bolak-balik lumayan. ya. Oke. Jadi cari penginapan di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian setelah seminggu kami kontrol, buka perban, dan di perban habis itu sudah diperbolehkan pulang. Boleh pulang ke Lampung. Waktu itu. Oke. Nah, di saat itu langsung lepas jahitan atau nanti seminggu selanjutnya? Jadi 2 pekan. Belum ada lepas jahitan. Oh, berarti Sa- hanya ganti perban aja. Betul. Oh, oke. Saran dari Dokter? dokter, buka perban di mana aja boleh. Misalnya di rumah Lepas jahitan maksudnya? Oke. iya, lepas jahitan tuh di rumah sakit atau di klinik atau di manapun Pokoknya yang bisa lah ya. yang bisa gitu diperbolehkan. Jadi tidak harus ke Jakarta lagi. Oke, waktu itu berarti pulang ke Lampung langsung setelah, pulang. setelah 1 pekan kontrol itu. Betul. Pulang ke Lampung, waktu itu didampingi siapa? Pak Ujang? Kebetulan didampingi sepupu. Oh, sepupu. Jadi ada sepupu yang Ada mendampingi sepupu, ya. yang mendampingi. Cuma berdua aja di sana. Iya. Jadi waktu itu naik angkutan umum atau Angkutan kendaraan pribadi? Angkutan umum. Oh, angkutan umum. Angkutan umum. Oke. Nggak susah itu waktu itu? Perjuangannya mungkin karena baru kali pertama gitu kan. Semoga ini jadi pelajaran gitu. Iya. Kalau berangkat karena posisi kita masih Sehat lah ya. aman, Artinya belum ada luka bedah dan masih sebagainya. bisa jalan dan lain sebagainya, itu kita naik ke bis gitu kan. Kita naik bis Lampung Jakarta kan berangkat maghrib nyampe subuh. Ya, benar-benar. Pulangnya itu karena posisi kaki ini kan lurus Lurus terus. lurus ya, terus, ya. tidak belum bisa nekuk. Jadi kendalanya di situ. Karena kita berpikir, aduh ini mau seperti Kalau apa? naik bus susah lah pasti ya. Mikirnya, terus kita juga tidak punya mobil pribadi kan. Kalaupun ambulan juga biayanya cukup lumayan. Besar pasti iya. Akhirnya sistemnya koboi. Jadi kami nyari bis yang royal, yang tempat duduknya ada selonjoran. selonjoran biar kakinya. bisa manjang Nah, lagi ya. kakinya bisa manjang. Oh, oke. Jadi ternyata di bis juga alhamdulillah aman. Aman, hanya terasanya di turun naik bis aja kan. Oh, pas naiknya Pas susah, pas turun, turunnya nah, susah ya. Agak Oke. terasa kemeng banget kan. Iya. Ya alhamdulillah dengan perjuangan pulang pun naik bis, kami berdua sampai di Lampung dan alhamdulillah selamat. Oke. Jadi perjalanan ini memang penuh perjuangan ya, naik turunnya ya, Waduh, terutama ya. Kalau lumayan. pas di kursi bisnya masih aman. Aman. Waktu di kapal juga pasti harus turun tuh. Wah lumayan tuh, naik turun kapal Iya. terasa banget, Iya, ya kan? oke. Tapi karena di pikiran saya begini, Bang. Dengan operasi insya Allah akan lebih baik. Ya. Nah, Mungkin dengan proses awalnya proses aja awalnya. ya. Mungkin ya. Karena emang pas kita merasa cedera dan diagnosa seperti itu, tidak ada pilihan lain. Ya. Dan motivasi dari pihak klinik dan juga rumah sakit, insya Allah dengan jalan operasi itu tidak mengurangi, misalnya setelahnya juga insya Allah masih bisa kegiatan kembali. Oke. Jadi dengan itu alhamdulillah tekad dan niat yang kuat, ya lumayan capek turun naik tangga, Iya. kapal kan. Oke. Alhamdulillah juga bisa dilewati dan Ya. tidak ada hal-hal yang berarti lah. Ya, artinya nggak susah-susah banget lah ya, Susah-susah walaupun memang ada tersiksa sedikit gitu ya. Iya. Oke, baik, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi di segmen ketiga. Ya, segmen kedua ini kita sudah membahas tentang bagaimana proses operasinya Ujang ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Olahraga bersama Lampung Sport Health Center. Baik, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang Olahraga bersama Lampung Sport Health Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Ya, kita kembali ke segmen 3, kita akan bahas tentang bagaimana proses penyembuhan atau recovery-nya. Nah, Ujang, boleh diceritakan nggak? Jadi, Ujang ini kan pulang dari Jakarta
menuju ke Lampung setelah 1 pekan, Ya. ya kan? Naik bis yang tadi katanya cukup menyiksa, tapi nggak terlalu menyiksa banget lah ya, masih aman gitu. Nah, waktu itu apakah A Ujang ketika sampai ke Lampung langsung terapi atau bagaimana? Ada rehat dulu misalnya 3 hari atau seminggu atau bagaimana? Coba diceritakan ke Sobat Bugar yang ada di Setelah sampai di Lampung itu kurang lebih subuh sampai rumah oke. subuh. Kemudian selang sehari istirahat di rumah sehari. Istirahat dulu di rumah. Kemudian saya langsung komunikasi dengan pihak LSHC Oke. untuk penanganan lebih lanjut pasca operasi. Oke. Kemudian setelah konsultasi ternyata tidak harus menunggu waktu lama, Ya. jadi langsung bisa dilanjutkan dengan terapi. Oke. Dan besoknya, jadi selang sehari dari sampainya saya di rumah dari Jakarta, iya. itu langsung besoknya melakukan terapi di RSHC. Oke. Nah, Pak Ujang pernah nggak baca-baca referensi? Oh, untuk pemilihan ACL ini butuh berapa bulan gitu-gitu? Pernah baca nggak? Sebelumnya Atau pernah cari referensi? belum Oke, sama oke. sekali. Oke. Dokter Tahu. juga nggak ngasih informasi. Itu masalahnya. Oke. Cuman bilang bahwa dokter kemungkinan besar yang paling menunjang atau tingkat yang paling utama setelah operasi itu ya terapinya. Terapinya. Oh, dokter cuma nyampaikan seperti itu. Tempatnya seperti apa, berapa lamanya, dokter tidak memberikan arahan. Oke. Tergantung katanya terapinya di mana atau kualitas terapinya seperti apa. Oke. Nah, waktu itu. Tapi sudah pernah baca-baca di Google gitu nggak waktu itu? Cuma lihat di media sosial saya. Media sosial. Apa yang disampaikan media sosial? Berapa recovery untuk ACL rekonstruksi ini? Oh, lama ternyata. Berapa bulan waktu itu? Ada yang bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. 1 tahun. Nah, 6 bulan sampai 1 tahun. oke. Ujang akhirnya memutuskan untuk recovery atau pulih atau comeback lah ya. Siap. Comeback stronger di klinik olahraga LSHC Siap. di hari pertama. Hari pertama. Nah, apa yang diberikan waktu itu, ingat nggak? Langsung terapi awal ya. Terapi. Tapi ada masas nggak waktu itu? Nggak ada. Belum. Nggak ada ya. Kalau di awal-awal nggak ada masas ya. Belum. Langsung mungkin terapi listrik waktu itu. Terapi listrik, betul. Oke, tens. Kemudian Kemudian? beberapa sedikit gerakan-gerakan Terapi ringan. latihan. Terapi latihan dan alhamdulillah pada rulanya itu pertemuan pertama sudah bisa napak ya. Oh, jadi 1 pekan. Satu hari. pekan. Oh, 1 hari. hari. Jadi 1 hari itu berarti 1 pekan pasca operasi. Iya, betul. 1 pekan pasca operasi langsung bisa napak waktu Bisa itu. napak. Langsung jalan atau cuma napak doang? Napak. Napak doang, baru napak lah ya. Karena waktu pasca operasi itu, waktu saya masih di rumah sakit, itu napak itu terasa banget. Oke, masih sakit lah ya. Masih sakit banget, Oke. terasa napak itu. Kemudian untuk nekuk apalagi ya. Oke. Karena emang dokter juga menyarankan coba pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan dipaksa gitu Jangan ya. dipaksa. Oke. Di klinik ini dipaksa atau enggak waktu itu? Belum. Belum ya, masih aman-aman, berjalan lah ya. lancar lah. Belum ada penyiksaan. Belum ada penyiksaan itu. Alhamdulillah gitu ya. Baik. Nah, Jadi awal. kemudian tadi kan menapak di satu kali terapi pertama. Kemudian bisa mulai jalan, ingat nggak? Pasca berapa hari terapi atau berapa kali terapi waktu itu? Hari kedua kayaknya. Malah hari kedua. Hari kedua Jadi itu- 2 kali terapi. Ya, 2 kali terapi udah bisa ngelangkah. langsung bisa melangkah. Tapi masih agak pincang. ya? masih. Walaupun sebenarnya ngelangkah juga udah aman. Iya. Nyeri banget nggak waktu itu? Ingat? Ya masih terasa lah. Terasa tapi nggak tersiksa Ya, banget. terasa. Oke, kemudian udah mulai lancar jalannya di hari ke atau terapi ke berapa? Ingat nggak? Kurang lebih mungkin seminggu Seminggu itu langsung bisa jalan normal. udah bisa, tapi Jalan masih biasa, kita bantu bisa pakai tongkat ya. Pakai masih tongkat. tapi Tapi- sudah bisa melangkah. Oke. Sudah bisa melangkah. Seminggu itu. Seminggu udah. Kemudian nekuknya nih, nekuk sama full lurus. Hmm. Waktu itu ingat nggak berapa kali terapi atau berapa hari pasca operasi itu langsung bisa nekuk full, lurus full, ingat nggak? Dari awal itu kan emang lurus ya, lurus. Udah lurus banget. Lurus banget tuh kan. Oke. Pertama lurus banget karena Oke. emang untuk nekuk kan belum bisa sama Iya, iya. kurang lebih 30 sampai 34 pertemuan kayaknya. Sebulan. Lebih ya, Sebulan lebih sedikit, Ya. sebulan lebih 4 hari. ya. Oh, Di bawah sebulan lebih- 35 pertemuan. Oke, di bawah 35 pertemuan sudah mulai full nekuk. Full nekuk. Tanpa keluhan. Nyeri Tanpa nggak? keluhan, tidak.
misalnya nekuk full nih, full banget gitu. Nyeri ya? Waktu itu 30 di 35 udah full lah. Udah full banget. Berarti 1 bulan tuh udah full Udah flexion. full tapi belum bisa nopang badannya. Oke. Nopang badan oke, full oke. itu kan. Udah full banget ditarik. Untuk ruku, untuk duduk di antara dua sujud Nah, itu belum bisa. Belum bisa. Oke. Tapi sudah bisa nekuk Tekuk full, tapi sambil tiduran terlentang gitu maksudnya. Iya, betul. Oke, sama misalnya sambil duduk ditekuk full gitu. Karena mungkin faktor utamanya berat badannya juga. Udah juga ya waktu itu. Waduh. Memang sudah besar gitu ya. Setelah sebelumnya nggak seperti itu. Gitu. Sebelumnya Mungkin masih karena slim ya. Dari Agustus 2023 ke Januari 2024 kan hampir setengah tahun tuh. Oke. Tidak ada kegiatan Aktivitas. yang berarti ya. termasuk olahraga Berat enggak ya? badannya lumayan naik tuh kan. Jadi nambah gitu. Nambah ya? gitu. Oke. Jadi alhamdulillah itu di 35 pertemuan sudah itu selain sudah nekuk juga sudah hampir udah bisa sebenarnya melepas Oke. tongkat ya. Ya, Lepas sudah tongkat. Cuman memang tetap kan dari klinik juga kalau bisa Menyarankan. jangan dipaksakan dulu. Ya, supaya kalau misalnya Ada- ada gerakan spontan Betul. bisa bantu ya tongkatnya. Oke. Baik. Nah, kemudian 35 di bawah 35 sudah full flexion, udah nekuk full, kemudian udah jalan normal. Itu masih aktivitas terapinya masih berjalan. Masih. Sampai berapa kali waktu itu? Ingat nggak? Saya kurang lebih hampir mungkin 55 kalian. Dari 50 Oke. sampai 55. 50 sampai berarti 2 paketan lah ya. 2 paketan. 2 paket kurang lebih 2 bulan ya yang diambil. Kurang lebih 2 bulan. Oke, 2 bulan. Nah, itu kan range waktunya dari 2 bulan ke 6 bulan ini jauh banget nih. Artinya cuma 2/3. Iya. 2 per... Sorry. 2/6. Ya. Artinya sepertiganya. Sepertiganya dari yang misalnya normalnya terapi waktu itu. 2 bulan. Nah, waktu itu sudah mulai lari di 2 bulan itu. Di 2 bulan Sudah mulai sudah jogging? mulai jogging. Jangan-jangan udah mulai main nih, Aujang. Rahasia. Karena kalau ketahuan. Aduh. Jadi udah mulai sebenarnya sudah jalan, sudah bersepeda, sepeda, jogging juga udah. jogging juga Oke. pelan-pelan gitu. Jadi 2 bulan Ujang ini sudah jogging, sudah sepeda, udah aman ya. Sudah Artinya udah jalan, udah normal. Udah normal. Kemudian main fun football jangan-jangan. Enggak, belum. Oh, belum. Oke. Nah, akhirnya di 2 bulan itu Ujang memutuskan untuk recovery secara mandiri. Pasca 2 bulan itu. 2 bulan itu. Oke, nah jadi Ujang ini menentukan keputusan untuk recovery secara mandiri. Nah, mungkin ada yang pengen diceritain nggak Ujang? Kenapa kok waktu itu memutuskan untuk terapi mandiri pasca itu? Apakah karena finansial? Oh, saya mau banyak kebutuhan gitu ya. Akhirnya saya terapi mandiri untuk penguatannya dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan? Sebenarnya kan di klinik juga dikasih kemudahan ya. Iya. Ada beberapa paket yang memang bisa kita pilih. Oke, terus kemudian apa aja yang diberikan? Jadi kan dari mulai secara finansial ya, Ya. dari mulai pembayaran juga kita dikasih keringanan sangat membantu ya. Oke. Jadi bisa diangsur. Oh, bisa diangsur teman-teman. Bisa diangsur. Jadi ya sobat bugar dimanapun Anda berada, konsepnya klinik olahraga LSAC itu bisa diangsur ternyata ya. Betul. Jadi masih misalnya totalnya sekian bisa diangsur seperti itu. Jadi mempermudah ya. Oke. Jadi itu sangat-sangat membantu buat saya pribadi. Kalau nominal bayarannya mahal tuh relatif ya. Ya. Tapi ternyata bahkan setelah selesai terapinya baru kita boleh ngangsur. bayarnya, Oh, iya. boleh bayarnya, Iya, iya. diangsur pula lagi. Oh, iya. Nah, itu, Oke. ya menurut saya pribadi itu sangat membantu karena emang di bulan itu saya setengah tahun itu tidak ada kegiatan, karena tidak ada ini ya, kegiatan, cuti ya karena cuti. cuti. Oke. Dan alhamdulillah saya memberikan konsultasi juga kan sama keluarga, akhirnya ya cukup untuk ngambil 2 paket ya. Ya, ya. 2 paket pertemuan 2 bulan. Habis itu memutuskan untuk terapi mandiri. Terapi mandiri di mana waktu itu? Ingat nggak? Di rumah dengan gym Ini juga. udah berapa bulan berarti pasca operasi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 9 bulan dari operasi. Sudah 9 bulan. Harusnya sini sudah main hari ini. Seharusnya. Sudah main. Di 9 bulan ini sudah main fun football. fun football, sudah tenis lapangan, Tenis lapangan juga. sudah main volley, Jogging, main bola juga sudah Main bola. kayak biasa. Oke, Main artinya volley. masih takut-takut nggak? Trauma masih ada? yang
di lapangan besar kan ya masih trauma. Masih Karena kita lihat kondisi lapangan. Jadi sekarang itu bergelombang lapangan. nah itu Karena jadi, itu. karena itu. Oke. Mungkin kalau karena fun football itu lapangannya sintetis dan rata, rata. lebih yakin, Safety ya, lebih safety aman. dan lebih berani. Tapi Iya. kalau di lapangan besar dengan kondisi lapangan keras dan seperti itu, karena dulu waktu saya kena pertama kali di 2020 itu juga bukan crash sama lawan. Malah Jadi emang lagi loncat, ngeding bola, turun mendarat tidak pas. Nah, Oke, dia oke, mungkin oke. kondisi lapangan. Nah, di situ di lapangan besar sampai sekarang saya masih mungkin dari pasca operasi sampai Iya. sekarang 1 atau 2 kali gitu saya ke lapangan besar. Oke. Jadi lebih banyak sih di fun football sama futsal sama volley lah, Iya. volley juga. Tapi secara keseluruhan sudah hampir normal kegiatan. Ya. Baik, kurang lebih itu cerita atau sharing yang dilewati oleh A Ujang. Akhirnya sekarang nge-gym. Oke, nge-gym. Oke, kita akan lanjut di segmen keempat, Sobat Bugar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, mudah-mudahan bincang olahraga ini bermanfaat untuk Anda. Stay tune di Lampung Sport Center, Bincang Olahraga. Ya, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bincang Olahraga bersama Lampung Sport Health Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Baik, kita sudah berbincang banyak ya. Kita udah ngobrolin banyak tentang pengalamannya A Ujang melewati proses operasi hingga akhirnya saat ini sudah comeback dan kembali bermain di lapangan. Ya, nah sekarang boleh nggak Pak diceritain bagaimana proses recovery cara mandirinya pasca 2 paket ya, pasca 2 bulan untuk memutuskan untuk recovery mandiri waktu itu. Ujang memutuskan untuk terapi mandiri di mana waktu itu? Apa terapi latihan sendiri di rumah atau nge-gym atau bagaimana? Lebih banyak sih di rumah. Di rumah. Jadi terapi latihan masih berjalan. Masih di rumah. Oke. Dan konsep latihannya hampir sama dengan di klinik. Hampir sama. Hampir sama Oke. dengan di klinik. Jadi kita selama 2 bulan itu sudah banyak lah kegiatan yang dilakukan di klinik. Jadi pas di rumah kita tinggal lanjutkan saja. Lanjut. Berarti rutin itu sudah? Rutin. Dan dibantu dengan gym. Gym. Oh, gym dilakukan selama sebulan berapa kali, ingat nggak? Atau seminggu berapa kali waktu itu? Di bulan pertama tiap hari kayaknya. Oh, bulan pertama pasca 2 bulan di sini terapi. di klinik. Kemudian bulan ketiga itu tiap hari nge-gym. Nge-gym. Oke. Hampir tiap hari. Di salah satu gym di Bandar Jaya, Di sini Bandar ya, Jaya. di Lampung Tengah ya. Oke. Setiap hari itu selama sebulan. Terus masuk bulan keempat, Gymnya dikurangi. gymnya dikurangi. Seminggu berapa kali waktu itu? Ada 3 kali, 2 kali. Seminggu 3 atau 2 kali ya. 2 sampai 3 kali. Oke. Habis itu tapi banyak kegiatan di luar. Ya, Di luar. jogging, bersepeda, Oke. jalan gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang udah ditambah juga kan, udah mulai kegiatan di Iya. lapangan. Iya. Jadi banyak yang dilakukan. Oke, mulai kerja nih, mulai kerja di bulan keberapa pas operasi? Kan Januari nih operasi, kemudian 2 bulan terapi di klinik, kemudian mulai kerjanya waktu itu kan sempat cuti nih. Nah, mulai kerja lagi di bulan keberapa pasca operasi? Sebulan saya. Oh, jadi Itu cuma 1 bulan. bulan kedua, masuk bulan kedua terapi di Betul. klinik itu sudah mulai kerja. Sudah mulai masuk kerja. Oke, jadi sambil kerja ya. Oke. Cuma pekerjaannya kan tidak seintens pekerjaan yang Sebelum tapi operasi. kerja sudah masuk. Oke. Sudah masuk kerja itu juga kan setelah pulang kerja kan kita kembali terapi kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya di 1 bulan pertama terapi itu alhamdulillah sudah bisa kegiatan, sudah bisa. Oke. Tapi masih pakai pelindung, Pakai brace. brace. Ya. Oke, brace-nya masih dipakai ya. Oke, nah Masih. kemudian setelah itu akhirnya comeback udah mulai main di bulan keberapa? Main full nih, artinya udah nggak ada trauma, main nyaman, enak, enjoy. Bulan ke-5 kan. Bulan ke-5 ke-6 udah main. Udah main. Luar Lu sebenarnya belum harus dicontoh tuh. Oke. Berarti kalau menurut Ujang kapan ya harus mulai main? Iya kan? Sebenarnya saya itu belum full banget ya. Iya. Karena emang paling sebulan di mini soccer juga saya cuma sebulan 2 kali paling. Iya. Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Futsal mungkin seminggu sekali juga hampir enggak gitu kan. Dan
sebenarnya keyakinan saya itu pribadi itu di atas kisarannya 6 sampai 1 tahun ya. 6 Ya. bulan sampai 1 tahun itu Ya. udah yakin lah gitu. Udah yakin. Jadi sekarang tuh saya pikir masih belum yakin 100% nih. Iya. Ya, tapi dengan keadaan kaki yang sekarang saya juga nggak mau memaksakan. Iya. Tapi Jadi main fun dulu. maafkan dulu aja. Tapi nggak push banget gitu push ya? banget tidak. Ya, ya, ya. Oke, nah. Baik Sobat Bugar, mungkin ada pesan atau ya pesan lah ya kurang lebih ya, yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Provinsi Lampung maupun di Indonesia terutama ya, terkait bagaimana tentang terapi atau operasi ACL ini sendiri, atau cedera ACL lah mungkin ya, cedera lutut lah gitu mungkin. Mungkin ada yang pengen disampaikan untuk masyarakat Lampung? Oke, jadi namanya olahraga, ya jadi tidak lepas dari tahap-tahap pemanasan, Ya, ya kan, dengan memakai pakaian-pakaian yang emang dianjurkan untuk olahraga. ya, Terus di waktu-waktu yang emang pas gitu kan. Oke. Jadi pertama itu, yang kedua ternyata cedera ACL itu atau meniskus dan lain sebagainya yang berhubungan di lutut itu tidak semata-mata terjadi karena olahraga juga sebenarnya. oke. Ya. Karena misalnya berkendara juga bisa. Berkendara juga bisa, Atau kecelakaan jalan sendiri, Atau jalan kaki jalan- kepleset juga Iya, bisa ya? bisa. Oh, oke. karena banyak teman-teman yang lain juga yang ternyata kepleset, jatuh, bawa motor, Oke. jatuh pula, itu terjadi juga gitu. ACL-nya juga putus. Iya. Oke, oke. Jadi mungkin kalau yang untuk teman-teman olahragawan, Iya, iya. pemain bola atau olahraga yang lain, pemain voli dan lain sebagainya. Jadi rajin-rajinlah berlatih sebelum bermain, mungkin pemanasan dulu Pemanasan yang dulu. cukup. Hmm. Kemudian kondisi fisik kita, tubuh kita harus fit. Fit ya, kalau misalnya nggak fit ya jangan dipaksain Ya, untuk olahraga betul. gitu ya. Oke, oke. Karena saya yakin waktu saya terjadi pertama kali itu kondisi tubuh lagi tidak fit, Hmm. terus pemanasan juga kurang, Oke. hingga dengan kejadian yang menurut saya itu sepele kok bisa separah itu gitu. Iya, iya, iya. Harus sampai operasi. Nah, betul. Karena emang saya pikir kalau yang lain tuh ada yang lagi crash gitu Iya. kan, ada yang benturan, ada yang emang lagi mainnya emang Iya. berat banget gitu. Iya, kan. betul. Tapi ini Intensitas kok tinggi gitu ya. ternyata pas konsultasi benar bahwa kondisi kita itu mempengaruhi juga gitu. Iya. Jadi mungkin itu. Kemudian ya setelah terjadi putusnya ACL, itu adalah momok terbesar bagi olahragawan Atlet atau olahragawan ya, atau masyarakat lah ya, Ya, gitu ya. jadi itu adalah cedera yang paling ditakuti. Oke. Ya karena berpikir bahwa setelah itu akan selesai. Oh, Tidak nggak akan bisa pernah- lagi masa tidak bisa lagi masa prestasinya udah hilang. Iya, maksudnya. tidak bisa lagi bermain atau tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Olahraga. Tetapi dengan keyakinan, alhamdulillah ya terutama ini di umur ya. Kalau masih umurnya masih muda, insya Allah Oke. masih bisa lagi Di bawah berkembang. 25 lah anggap ya gitu, Masih bisa bisa. berkembang, Apalagi masih bisa 20 tahun kembali ke bawah lagi ya. dengan apa ya, performa yang baik. Iya. Dan banyak di luar sana pemain-pemain profesional yang terjadi seperti ini yang berkali-kali malahan itu juga masih bisa comeback juga kan. Oh iya, comeback lagi. Oke. Tapi untuk saya mungkin karena usia di atas 30. Iya. Jadi emang niatnya itu untuk menyembuhkan, kemudian Iya. masih bisa olahraga yang ringan-ringan Iya, lah oke, gitu. yang Jadi tidak fun ya. tidak sampai itu mengganggu aktivitas keseharian itu. Iya. aja sih. Oke, itu pesannya ya. Siap. Berarti poin pertama nih, untuk olahraga kita harus prepare bener-bener ya. Betul. Baik dari pemanasan, latihan intinya, kemudian cooling down gitu ya. Itu Siap, harus benar-benar di prepare. Terus yang kedua pakai atribut atau perlengkapan olahraga yang aman, dan sesuai dengan olahraga itu sendiri gitu ya. Jadi pakai sepatu sepak bola, misalnya main sepak bola, futsal pakai sepatu futsal dan sebagainya. Kemudian pakai pakaian yang memang safety ya, Betul. sesuai dengan olahraga itu sendiri. Standar olahraga. Oke. Nah, yang paling terpenting adalah latihan yang rutin. Betul. Supaya termasuk latihan penguatan ya. Betul. Ya, betul. Karena kan memang kalau kita tahu ya, olahragawan maupun atlet di Indonesia ini masih
mengesampingkan soal latihan penguatan, misalnya betul. gym dan lain sebagainya. Betul. Banyak yang berpikir bahwa nggak penting gym, yang penting kita latihan teknis terus. Betul. Nah, padahal gym itu salah satu tindakan preventif juga, Betul. ya selain meningkatkan performa, betul ya. Betul. Nah, itu yang dialami Ujang selama ini. Artinya gym itu juga penting untuk nggak hanya gym ya, artinya latihan penguatan, kondisi fisik dan lain sebagainya itu memang perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan strength training itu sendiri, gitu ya. Nah, itu aja mungkin. Ada yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat Lampung? Ya, tetap semangat kepada teman-teman yang kena ACL Iya. ataupun meniskus dan sebagainya. Ya. Insya Allah dengan yakin kita bisa akan sembuh dan Ya. kembali beraktivitas seperti biasa. Iya. Oke. Terakhir nih Ujang. Nilai untuk LSHC nih, klinik olahraga LSHC menurut Ujang itu bagaimana nih penanganannya? Kemudian apakah Ujang puas dengan penanganan di sini, pelayanan di sini, atau kecewa dan sebagainya? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Bugar. Karena ini salah satu di Lampung, cuma satu-satunya klinik olahraga ya. Karena sebenarnya banyak ya yang Ya. konsepnya ada masas cedera olahraga, banyak yang terapi-terapi Ada masas ya, gitu ya. betul. Tapi mungkin kalau yang konsepnya adalah sport science gitu baru ini ya. Secara pengalaman cukup baik ya, penanganannya cukup baik, dan kita ketemu sama tenaga-tenaga terapisnya juga yang insya Allah profesional, Insya ya kan? Allah, amin. Bisa dibuktikan dengan beberapa Ya, hasilnya gitu kan. Oke. Jadi emang menurut saya pribadi sih, karena emang bukan sekali gitu ya, Iya. itu sangat memuaskan buat saya, dan saya benar-benar bersyukur. Selain tempatnya juga menurut saya mudah dijangkau ya, kebetulan juga rumah saya tidak terlalu jauh dengan tempat klinik, Deket lah ya. juga dengan biaya dan fasilitas dan penanganan yang begitu baik, itu membuat saya pribadi itu sangat puas banget. Sangat puas ya dengan penanganan di sini ya. Gen recommended untuk atlet-atlet atau olahragawan atau pecinta olahraga yang cedera terus bisa ke sini gitu ya. Betul, karena kemarin banyak juga yang DM, yang WA gitu kan, bahwa banyak teman-teman di luar sana yang terkena hal yang sama. Tetapi ketakutannya yang pertama yaitu di biaya. Biaya, kemudian apakah setelah itu akan sama ataukah akan ada perubahan setelah pas operasi kondisi ACL tersebut gitu kan. Mungkin untuk teman-teman ya bukan dicoba, yakin dengan mungkin beberapa pengalaman selain saya. Ya kan, ada atlet-atlet yang saya yakin ke LSH aja udah banyak. Juga. Ya, yang ACL juga, pas operasi ACL, meniskus. Ada yang lebih parah tuh meniskusnya. Double ACL meniskus juga ada. Dan pesan buat teman-teman, ayo ya, apalagi kita yang hobi dan menjaga kebugarannya di luar raga, itu bisa membantu, sangat membantu. Baik. Ya, Sobat Bugar dimanapun Anda berada, telah berakhir bincang olahraga kita bersama narasumber yang luar biasa, Ujang, seorang tenaga pendidik ya di salah satu sekolah swasta di Lampung Tengah, dan juga seorang pecinta olahraga, terutama olahraga sepak bola. Baik, mudah-mudahan bincang olahraga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Ya, baik, kita tutup bincang olahraga pada kesempatan kali ini tentang cedera ACL dan operasi ACL. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Rahadian Eko Yudhistiro dan Ujang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.